Yang namanya percaya kepada Yesus, coba kamu lihat tuh ya, dalam Yohanes. Ya, melakukan kehendak Bapa, Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang melihat anak, percaya padanya, beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada hari zaman. Coba, sebab ya inilah kehendak Bapa tuh. Jadi bukan cuma yang ngaku Yesus Tuhan itu yang selamat, tapi dia harus melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Inilah kehendak Bapa, supaya setiap orang melihat anak, ya, yang melihat anak dan percaya kepadanya. Bagaimana orang itu bisa melihat anak? Bagaimana orang itu bisa percaya dan diperoleh hidup yang kekal, dan apalagi dibangkitkan? Bagaimana orang itu melihat anak? Bagaimana orang itu bisa percaya kepada anak? Ya kan? Ya melalui hidupmu orang itu melihat anak. Orang itu melihat Yesus, ya. Makanya ada di dalam 1 Korintus 3. Surat surat terbuka ya, benar ya. Bentar. Mulai surat yang terbuka ya, di mana ya. Jadi 1 Korintus 3 ya, bentar nih. 1 Korintus, kamulah surat terbuka ya di antara kami. Surat terbuka, bentar ya. Kan. Kamulah. Nah ya. Kamu adalah surat Kristus. Ditulis dengan pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh. Bukan pada ya, 2 Korintus 3 itu ya. Kamu adalah surat Kristus. Kita adalah surat Kristus. Surat dari Kristus, tulisannya Kristus. Orang melihat Kristus, orang kan saat ini nggak bisa melihat Yesus secara fisik. Melihatnya di dalam hidupmu. Ditulis dengan pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah. Bukan di loh batu tapi di loh daging. Ya. Jadi karena kita adalah surat Kristus, benar ya, sebenarnya ada yang bagus lagi ya. Jadi, nah ini ya, bagus sekali ini ya. Kamu adalah surat pujian kami, tentu dalam hati kami dikenal yang dapat dibaca semua orang. Dan ternyata kamu adalah surat Kristus, ya. Orang bisa kenal Yesus karena kelakuannya kamu. Jadi nggak sekedar percaya. Tapi kan kita diselamatkan bukan karena perbuatan, Pak, bukan. Tapi kalau kamu percaya Yesus, pasti kamu akan baik. Tapi kalau kamu ngaku-ngaku percaya Yesus, tetapi kamu ya masih hidup di dalam percabulan, perzinahan, ya kamu masih suka membunuh, kamu masih suka memfitnah, sesama orang Kristen masih saling laporin ke polisi, ya maka kamu bukan surat yang terbuka. Loh, makanya ya, lihat, Yesus berkata dengan jelas, akulah pokok anggur yang benar, setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Ya, kamu adalah ranting-rantingnya, kalau kamu tidak berbuah kamu dipotong. Ya kan? Yohanes 13 kita baca lagi. Ya, ayat 30. Ini ya. Semua orang akan tahu kamu adalah muridku jika kamu saling mengasihi. Bukannya kamu saling menghujat satu sama lain, kamu saling menyerahkan ke polisi satu sama lain. Nah, itu yang namanya percaya. Makanya Yesus berkata, kamu pengikutku bila kamu saling mengasihi. Ya kalau kamu tidak saling mengasihi, kamu bukan pengikutku. Ayatnya jelas banget. Ya, semua orang tahu bahwa kamu adalah muridku jika kamu saling mengasihi. Ini sama, Yohanes yang sama juga bilang yang sama di dalam 1 Yohanes.
ya kan? Jika kita beroleh persekutuan dengan Dia, dengan Allah, tetapi kita itu dalam kegelapan, kita berdusta, kita tidak melakukan kebenaran. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 8. Saudara kasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, dan inilah kasih itu apa? Dan inilah kasih Allah dinyatakan tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ya, nah, makanya dikatakan lagi, inilah kasih itu, bukanlah kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian. Yesus melakukan pendamaian dengan apa yang dilakukan Yesus, lalu kamu terinspirasi, lalu kamu punya iman bahwa Yesus melakukannya dan aku juga mau melakukannya. Disitulah awal-awal dari pendamaian, sehingga kamu didamaikan dengan Sang Pencipta. Kemudian kamu damai dengan dirimu sendiri, kamu bisa memaafkan dirimu sendiri. Kamu pernah gagal, kamu pernah tidak berhasil, kamu pernah menyakiti orang, kamu pernah mengkhianati, kamu harus memaafkan dirimu sendiri. Dari penyesalan-penyesalanmu, kamu harus memaafkan, jangan terus-terusan tertuduh. Dan akhirnya kamu bisa memaafkan orang lain karena kamu sudah bisa memaafkan dirimu sendiri. Ampunilah, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Banyak orang tidak mengasihi dirinya sendiri, kejam sama dirinya sendiri, ya, bahkan kepahitan karena dia tidak mengasihi dirinya. Bukan selfish ya, bukan mengasihani diri, tapi mengasihi, bukan mengasihani diri sendiri. Mengasihani diri sendiri itu kamu suka minta-minta tuh, ya, mental minta-minta, mental tempe, mental pecundang, itu mengasihani diri sendiri. Tapi mengasihi artinya kamu punya salah, ya aku mau memaafkan, aku siap, aku terima kenyataan bahwa aku memang bersalah dan aku minta ampun sama Tuhan. Kemudian setelah itu kamu bisa memaafkan orang lain. Itu yang dimaksud dengan penebusan, pengorbanan Yesus di salib. Yesus mati di salib, ya, karena ada orang-orang berdosa seperti kita. Nah, darahnya Yesus itu, di dalam darah kan ada nyawa. Tadi ya, Imamat 17, dalam darah ada nyawa. Maka di dalam darah ada jiwa, pikiran dan perasaan Kristus. Makanya Paulus ngajarin. Filipi 2, ya. Hendaklah dalam hidupmu bersama, menurut pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama manusia. Karena di dalam, ya kan, di dalam darah ada nyawa tadi. Imamat 17, ya. Nyawa makhluk, ada apa itu jiwanya makhluk ada di dalam darahnya. Termasuk jiwanya Yesus ada di darahnya. Maka ketika kita menerima darah Yesus secara rohani, artinya kita menerima pikiran dan perasaan Kristus. Kalau kamu mengaku-ngaku sudah menerima darah Yesus, tapi pikiran dan perasaanmu bukan pikiran dan perasaan Yesus, tapi masih cabul, masih zina, masih suka bertengkar, maka kamu belum ditebus. Itu loh, banyak orang nggak ngerti, orang Kristen sendiri nggak ngerti ini. Ya, oke.